Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, ID TV. InsyaAllah kali ini kita akan menjawab beberapa kegelisahan, pertanyaan saudara-saudara kita dari kalangan Sada ID, dari keluarga turunan Sayyid Ahmad Jalaluddin terkait masalah merek. Ada yang mencoba menanyakan bahwa kira-kira kata-kata istilah idiomatik merek itu sebenarnya ada nggak sih, atau bisa nggak sih ditemukan secara harfiah dalam istilah-istilah dalam Islam, apakah itu akidah, apakah itu fikih, atau sekedar bahasa. Saya mencoba berasumsi dan mencoba melakukan analisa terkait dengan kata-kata merek. Yang pertama adalah idiom, istilah merek itu pada dasarnya bersifat lokal, jadi sulit untuk menemukan padanan yang tepat dengan bahasa Arab karena dia sifatnya produk lokal. Akan tetapi kalau dilihat dari pelaksanaannya itu kita akan bisa berasumsi, ini sekali lagi saya katakan ini asumsi, bahwa kata amere itu diasumsikan berasal dari kata-kata ammarah. Coba dibuka Al-Quran surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Dalam bahasa Arab kata-kata ammarah itu merupakan kecenderungan biologis untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kan kaitannya dengan Sayyidina Yusuf dengan Siti Zulaikha. Ketika kata-kata amara ini diucapkan, digunakan dalam dialek lokal, dalam hal ini kerajaan Laikan pada waktu itu tahun 1600-an, di mana Sayyid Ahmad Jalaluddin hidup pada waktu itu. Kata-kata amara ketika diucapkan dalam dialek lokal berubah menjadi amere. Ini asumsi saya karena melihat interpretasi hukum terkait dengan amere yang diberlakukan oleh Sadat Ahlu Ba'lawi, keturunan Sayyid Jalaluddin yang berada di Chogam pada waktu itu erat hubungannya dengan kata-kata ammar. Walaupun ketika kita mencoba mencari literasi di kerajaan Laikan, dalam diskusi beberapa pekan yang lalu ditemukan ada yang mengatakan bahwa ammara itu berarti dalam bahasa Arab inkaradu, yang karidu. Saya mencoba mengoreksi bahwa dalam tatanan tasrif bahasa Arab tidak ada yang dinamakan yang karidu, akan tetapi menggunakan kaf ya, kef ya, bukan kaf, tapi ditemukan dalam kamus Al-Ma'ani misalkan inqarada yang qaridu, yang berarti qata'ahu. Misalkan yang qaridu syai' itu berarti qata'ahu, memutuskan. Ini tepat dengan kata-kata yang ditemukan dalam literasi yang disampaikan oleh leluhur Sada Aidit di Cikuang pada waktu itu. Yang bisa jadi karena ini penyampaiannya sistem imla, atau dalam bahasa lokal dinamakan pesan. Jadi turun temurun itu disampaikan, bukan secara lisan. Walaupun mungkin ditemukan tulisan tapi tidak banyak, tapi umumnya itu disampaikan secara pesan atau dinamakan dalam bahasa lokal pasem. Ketika orang mengatakan yang qaridu asy-syai' qata'ahu, kemudian kita korelasikan dengan kata nasla, yang qaridun nasla artinya qata'u nasla, dia memutuskan nasab
atau turunan daripada leluhur mereka. Itu yang berarti Amere yang qaridu naslahu, memutuskan tali pernasaban, tali silaturahmi mereka. Kata Amere sebenarnya kita tidak, ini tinjauan linguistik, kita tidak boleh terpaku pada tinjauan linguistik karena itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Sadat Chikuang yang kemudian kita ambil hukum-hukum yang diberlakukan oleh orang-orang tua leluhur kemudian kita jadikan sebagai suatu landasan dalam melakukan interpretasi daripada kata-kata Amere. Ada orang yang mengatakan bahwa ini tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah SAW dan tidak ditemukan istilah-istilah fikih atau istilah-istilah akidah. Sebenarnya Ubadah bin Samit salah seorang sahabat dalam yang beliau menyampaikan hadis Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan bahwa khudhu anni innallaha ja'ala lahunna ayyusra al-bikru bil bikr jaldu mi'ah wa nafyu am. Ada riwayat lain mengatakan al-bikru bil bikr julida mi'ah atau jaldu mi'ah wa tagribuhu am. Hadis ini oleh kalangan Sadatul Syafi'iyah, Sadatul Ahnaf dan Malikiyah itu diartikan ketika seorang melakukan perzinahan, tindak asusila, seorang perjaka, seorang perawan, dia akan hukumannya, haknya adalah dia akan dicambuk sebanyak 100 kali. Wa tagribu am, dan dia akan diasingkan selama 1 tahun. Ini merupakan hak. Kalau kita berpikir serampangan, kita akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Sadatul Syekh tentang pemutusan nasab seorang syarifah yang melakukan pelanggaran dalam pernikahan, dalam hal kafa'ah, dia akan diputuskan sama sekali. Bukan berarti hanya setahun, akan tetapi diputuskan secara permanen. Mencoba kembali menggali apa landasan hukum yang diberlakukan atau dijadikan sebagai landasan hukum oleh Sadatu Aidit di Chikuang. Ternyata bahwa persoalan ini bukan masuk pada persoalan fikih, akan tetapi ini masuk masalah persoalan kafa'ah yang menjadi salah satu akidah bahwa dia telah menghina, mencoreng nama baik Sayyidatuna Fatimah alaihissalam, bahwa ketika dia seorang syarifah diamanahkan, ini yang disampaikan oleh leluhur Chikuang, bahwa seorang rahim syarifah itu diamanahkan untuk melahirkan generasi-generasi Sayyidina Rasulullah SAW, apakah dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi sedikit pencerahan, memberikan pencerahan supaya kita betul-betul paham bahwa Amere memiliki tinjauan fikih dan juga memiliki tinjauan dari segi akidah. Innallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.